Ini sini buat sama Pak. Ayo muamnya. Kalau orang tidak bisa manjat, Pak, susah kerja nih. Kalau lihat kondisi saya kolesterol agak naik, darah saya agak naik, saya minum ini pasti turun darahnya. Memiliki efek narkotika. Sampai ujung. Terus. Tahu ini kira-kira berapa usianya si pohon ini setinggi ini? Abang yang manjat dari umur 14 tahun dia sudah lihat pohon ini ada di sini. Jadi sekarang umurnya kemungkinan udah di atas 25 lah, di atas 25 tahun. Kalau musim hujan lah kamu. Oke, sangat menantang dan sangat beresiko. Ini di kantor. Bahaya sekali untuk risk assessment. Inilah karet, Pak. Karet ini saya ganti dengan karton. Karena harga karet 7.000 sekarang. Nggak cukup untuk membiayai anak sekolah, nggak cukup membiayai anak berobat. Kebutuhan hari-hari pun nggak cukup juga. Bersalah saya potong karet ini. Enaklah cara kerjanya karton daripada karet. Walaupun musim hujan bisa menghasilkan duit kan. Kalau karet mana bisa menghasilkan duit. Kalau dah hujan dah dia. Ini yang putih nih, yang warnanya putih. Dari warnanya kan udah beda. Nah, yang ini kan merah nih, hijau, warna hijau. Kalau harganya per kilonya 50.000, agak lumayan lah, dapatlah 500-600 gajinya satu hari kan. Apa lah Medit? Hadit, gendong apa kak? Gendong apa? Mau gendong apa? Ngena menghabiskan duit aku semua dari awal sampai akhir sekitar 60 lebih juta Pak, habis duit. Tapi kalau tanpa karton itu saya tidak bisa menghasilkan duit segitu. Kalau mengharapkan hasil karet, mengharapkan hasil tengkawang tidak bisa, Pak. Sudah panen kita dari yang pohon liar tadi. Di sini kita hanya olah dari daun segar ke bahan baku remahan aja.
Baunya itu seperti daun teh hijau kering. Saya sih nggak akan tahu kalau ini daun kratom bukan daun teh. Oke, jadi ini nanti mesin giling kita, penggilingnya. Saya menggunakan mesin giling yang biasa. Dan nanti tepungnya juga yang paling halus. Baunya mirip sekali dengan teh matcha. Bentukannya juga mirip sekali dengan teh matcha. Ya, kita kan sudah ajukan untuk dimasukkan dalam apendik daripada Undang-Undang 35 tahun 2009. Karena ini pertaruhannya adalah bangsa kita, generasi muda kita. Pertaruhannya adalah saat ini generasi muda kita, ya, hasil survei pada angka 3,2%. Ya, hasil survei ya tahun 2018 itu seperti itu, ya. Tahun 2017 2,77 pada angka seluruh populasi Indonesia, ya kan. Nah, sementara generasi muda jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Ini kita tidak mengharapkan adanya lost generation, ya. Antara kepentingan bisnis, ya, bisnis itu tidak bisa kadangkala semuanya harus kompatibel dengan penegakan hukum. Karena kepentingan bisnis ilegal ya ilegal, legal, ya kan. Bagaimana nasib ratusan ribu para petani yang sudah menanam kratom ini, Pak? Apakah itu akan babat habis? Ya, oleh karena itu mulai saat ini kita sudah mengingatkan, ya, sudah sering mengingatkan bahwa kepada masyarakat, ya, masyarakat bahwa kratom ini termasuk narkotika, ya. Cuman masalahnya adalah penggunaannya kan harus diatur dosisnya terutama dan siapa yang harus pakai. Pahit sekali. Kandungan utamanya itu dia golongan senyawanya itu namanya golongan alkaloid. Senyawa utamanya itu nitraginin. Nitraginin ini dia berfungsi sebagai katalisator untuk opium bisa bekerja dengan baik. Senyawanya itu bentuknya memang secara struktur itu aktivitinya ke model sedatif. Jadi bisa anti nyeri, Bu. Misalkan gini, saya pernah uji coba juga ke mencitnya. Jadi kita konsep ke sedatif. Jadi mencitnya kita kasih tingkat panasan gitu ya, kepanasan gitu. Dia nggak jadi dosis makin tinggi itu dia nggak ngerasa sakit. Dari pantauan saya di lapangan ya yang ke masyarakat itu, lainnya sih bisa kayak gitu. Cuman saya belum pernah uji coba ke manusia. Karena kan itu klinis ya, udah klinis ya. Kalau lihat kondisi saya kolesterol agak naik, darah saya agak naik, saya minum ini pasti turun darahnya. Tidak perlu pakai obat-obat lain. Obat tokoh tidak perlu, kolesterol tidak perlu untuk pakai obat tokoh. Jadi saya tetap mengkonsumsi obat ini secara rutin gitu, untuk kita menurunkan tinggi darah kita maupun kolesterol. Biasanya sebelum saya konsumsi ini dulu, kalau duduk begini 5 menit ini udah kesemutan semua. Kalau sekarang 2 jam duduk pun tidak ada kesemutannya. Untuk
tidur minum ini. Tidurnya total, refresh lah di pagi hari kalau udah bangun. Itu manfaat kalau bagi saya pribadi. Tapi itu beneran dirasakan atau hanya sekedar sugesti, Pak? Dirasakan, itu memang perasaan. Kalau sugesti itu kan terpengaruh dari suara orang kan, dari isu dari lingkungan. Kalau ini kan enggak, saya pribadi gitu, bukan terpengaruh gitu. Yang terus akhirnya kayak ngerasa mabuk atau apa gitu, Pak? Enggak, enggak pernah seperti orang mabuk alkohol gitu. Ya. Kalau orang mabuk alkohol itu kan memang enggak sadarkan diri. Ya, paling hanya merasa tinggi saja seperti itu, bukan mabuk sih. Kalau mabuk kan memang mabuk gitu kan. Teh dari daun kratom kering ini memang membuat tubuh jadi jauh lebih rileks hanya dengan satu cangkir. Namun apakah ini perlu dilarang? Itulah pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak berwenang. Karena banyak obat-obatan terlarang saat ini berasal dari tanaman dan telah digunakan oleh nenek moyang kita. Seperti popi opium di Asia dan daun koka di Amerika Selatan. Ada juga daun ganja yang sudah semakin diterima publik dan didekriminalisasi di beberapa negara. Lantas bagaimana nasib daun kratom?